Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rila Malia. Pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM, yaitu Toko Kelontongan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Startup Mikro. Oke, pertama-tama perkenalan diri dulu ya Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Lalit. Ibu Lalit. Nah, Ibu Lalit ini sedikit informasi, Ibu Lalit ini merupakan istri dari pemilik toko, yaitu Bapak Toto. Nah, Bu Lalit, Pak Totonya ini kemana kira-kira? Pak Totonya lagi ada keperluan RT. Keperluan RT, karena yang saya dapat informasi bahwa Pak Toto ini juga adalah RT, jadi beliau nggak bisa hadir untuk wawancara kali ini. Nah, untuk itu langsung aja ya ke pertanyaan pertama Bu. Yang pertama, Ibu bisa jelasin nggak sih Ibu ini dari mana asalnya, nama lengkap Ibu siapa, dan alamat tempat tinggal Ibu di mana? Nama saya Ibu Lalit, berasal dari Garut. Saya tinggal di Cibarengkok, nomor 459, Street 182A, Sukajadi, Bandung. Ibu tinggal di rumah ini bersama siapa aja Bu? Saya tinggal di sini bersama suami saya sama anak 2. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan seputar usahanya. Kenapa sih Bu, Ibu ini alasan Ibu memilih mendirikan usaha warung kelontongan? Karena warung kelontongan itu kan barang-barangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi setiap orang pasti akan membeli keperluan untuk sehari-harinya. Oke. Nah, kenapa sih Ibu tuh milih usaha kelontongan? Itu kan banyak tuh kayak usaha kue-kue basah atau mungkin perabot rumah. Kenapa sih harus milih toko kelontongan? Toko kelontongan itu barang-barangnya kan nanti kalau basah kan cepat busuk kayak sayuran gitu kan. Kalau keringan kan masih ada waktu buat kedepannya, nggak busuk, nggak ini gitu, nggak berbau. Oke, berarti tahan lama ya. Iya, Jadi tahan kurang nggak bisa busuk juga, bisa disimpan dalam waktu yang jangka waktu yang lama. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu sistem garis kerja yang diterapkan Ibu di toko kelontongan itu seperti apa sih? Kan ada kerja tim biasanya barengan suami, atau mungkin ada garis kerja suami yang menjadi pemimpin dalam warung, atau gimana? Saya membagi waktu dengan suami saya. Kalau saya tuh pagi gitu ya, jaga kelontongannya. Kalau suami saya tuh siang sampai malam. Berarti sistem kerja kepemimpinannya itu satu garis komando yang sama ya Bu. Jadi Ibu dan suami Ibu sama-sama dalam satu tim. Hanya membagi waktu untuk menjaga toko kelontongannya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu jenis produk atau barang-barang apa aja sih yang biasanya Ibu jual di toko kelontongan Ibu? Untuk saya barang-barang yang saya jual di warung tuh kebutuhan sehari seperti gula, kopi, rokok, kebutuhan sehari-hari, sabun gitu. Lebih ke toko sembako ya Bu? Iya, sembako. Kalau untuk jajanan anak kecil gitu ada nggak? Ada Minuman ya, minuman, sabun gitu, warung tangga. telur gitu, untuk sembako setiap hari aja. Oke. Kalau di warung Ibu tuh biasanya ada sistem promosi gitu nggak sih Bu? Sistem promosi kalau untuk di warung tidak ada, kecuali kalau dari produk itu sendiri yang ada promosi. Karena toko kelontongan sendiri biasanya jarang ya Bu ngadain promosi gitu, karena juga setahu saya untuk promosi nggak terlalu memberi profit yang besar ya Bu untuk toko kelontongan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana Ibu untuk memperluas daerah usaha seperti buka grosir atau menambah cabang kayak gitu? Rencana sih ada, cuman terkendala sesuatu hal gitu yang tidak bisa Ceritakan. diusahakan, Bisa. tidak bisa Dalam waktu dekat ini belum bisa mungkin ya Bu? belum bisa. Tapi rencana sudah ada. Ya ada. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu cara Ibu untuk menarik konsumen di warung Ibu tuh gimana sih biasanya? Caranya itu harga di toko kami agak murah dibanding dengan di toko yang lain. Kenapa Bu? Boleh tahu? Karena kalau toko kami itu kan milik sendiri. Kalau yang toko lain itu kan ngontrak, jadi keuntungannya harus 2 kali lipat. Berarti kalau misalkan itu karena biaya tetapnya Ibu nggak diperhitungkan ya, Iya. jadi untuk meraup keuntungan standar aja, sedangkan Iya. toko lainnya meraup keuntungan dengan memperhitungkan biaya sewa bangunan juga. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Ibu tuh ada cabang lain nggak, atau ada tempat produksi lain atau tempat penyimpanan gudang lain selain di warung? Belum ada. Belum ada. Jadi untuk semua operasional, baik itu penjualan, penyimpanan barang-barang, semua disimpan di warung. Iya, di warung situ. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai seorang pengusaha toko kelontongan, pasti banyak nih kompetitornya. Siapa aja sih Bu kira-kira toko-toko terdekat yang menjadi kompetitor Bu? Bisa disebutkan satu-satu boleh?
yang menjadi kompetitor toko saya tuh toko Mbak Ira, toko Rapa, toko Ridwan, toko Surya, sama toko Pak Aban. Nah, kalau dari letaknya nih Bu, paling deket nih berapa kira-kira? Dan paling jauh? Jarak Jarak. 5 meter. Paling dekat 5 meter, paling jauh mungkin 10 sampai 15 meter. Oke, lumayan ya Bu. Iya. Berarti dalam lingkup yang masih dekat Iya. itu banyak sekali toko kelontong. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Kira-kira produk apa aja sih yang dijual di toko pesaing? Kayak beras, galon, terus gas, es krim. Tapi selebihnya juga sama ya Bu, ngejual Sama. barang-barang sembako juga. Nah, kalau misalkan kayak gitu di Ibu sendiri kenapa sih nggak jual barang-barang kayak gas, beras, galon kayak gitu? Karena tempatnya kurang luas, terus harus nggak ada tenaga juga buat angkat-angkat berat-berat itu. Tapi kedepannya Ibu kira-kira bakal pengen gak sih buat nambahin kayak gitu? Ya rencana sih ada ke depannya. Cuman mungkin belum sekarang. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kenapa sih kira-kira toko-toko tersebut tuh jadi sebagai pesaing gitu buat Ibu? Karena di toko kami sama toko yang lain barang-barangnya sama, jadi pembeli teh banyak pilihan, di sana ada, di sini ada, Jadi saingan lah ya, Bu, saingan ya? gitu. Oke. Kira-kira Bu ada nggak sih rencana gitu buat pengadaan barang baru, baik itu kayak volumenya ataupun jenis barang baru? Rencana sih ada, cuman karena terkendala tempatnya yang sempit sama tenaganya aja kurang tenaga gitu, harus banyak tenaga untuk ngangkat-ngangkatnya. Biar memadai juga ya, Iya. Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu kira-kira kalau misalkan Ibu jualan nih suka ada program diskon nggak sih Bu? Kayak diskon barang A, barang B gitu ke pelanggan atau gimana? Barang diskon kayaknya belum ada, Oke. belum ada diskon. Jadi harga normal aja. Iya, normal. Soalnya orang-orang juga tahu kalau misalkan namanya toko kelontong itu biasanya harga normal ya Bu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Kira-kira nih ke depannya Ibu bakal ada program promosi nggak sih? Nggak ada. Wah, nggak ada. Tapi kalau misalkan kayak promosi biasanya nih toko kelontong ini suka ada promosi tradisional nih kayak promosi mulut ke mulut nih. Biasanya Ibu suka dengar nggak kayak gitu? Ya ada sih, ada itu promosi dari ibu-ibu yang beli gitu, dari pembeli ke pembeli gitu. Biasanya kalau di warung kami ini berbeda, maksudnya berbeda teh kalau di toko kami ada, di toko yang lain nggak ada gitu. Jadi belinya ke toko kami. Oh, gitu. Jadi kayak secara nggak langsung mereka tuh udah pernah beli toko ini ada kelebihannya terus dikasih Iya. tahu ke toko lain. Jadi dari mulut ke mulut. Iya. Oke, baik, mungkin itu sesi wawancara kali ini terkait toko kelontongan Pak Toto. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya wawancara kali ini bisa menjadi pengalaman dan ilmu juga buat saya. Demikian wawancara pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ini salah satu customer dari warungnya Pak Toto. Kita kenalan dulu aja ya. Namanya siapa? Ray. Oke, Ray. Aku bakal ngajuin beberapa pertanyaan, jadi Ray bisa langsung jawab aja ya. Ya. Yang pertama, Ray, seberapa sering sih udah jajan di warungnya Pak Toto nih? Hampir setiap hari. Setiap hari. Nah, karena sering banget, biasanya tuh jajan apa aja sih sampai tiap hari gitu? Ya jajan kebutuhan kayak sampo. Terus kalau saya jajan yang buat sehari-hari kayak jajan beng-beng, gudeg sama yang lain-lain. Kayak jajanan makanan lah ya biasanya. Minuman juga suka. Oke. Nah, kenapa sih Ray itu milih jajan di warung Pak Toto? Padahal kan banyak nih warung yang sama. Kenapa sih milih di situ gitu? Karena dekat sama rumah, sama jalan, sama kayak komplit juga sih. Oke, jadi karena komplit ya, sama dekat ke rumah juga, jadi nggak usah jauh-jauh karena yang ada udah komplit, kenapa cari yang jauh gitu mungkin ya. Oke, dan pertanyaan terakhir mungkin pendapat Ray tentang warung Pak Toto ini gimana nih? Kayak komplit, bersih. Makanya banyak yang beli ke situ juga. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Apa ya? Kayaknya cuma itu aja. Terus balik dulu ya yang dulu biasanya. Soalnya yang saya pribadi lihat juga mungkin ya, karena Pak Toto jual kayak kopi-kopi gitu ya, malam-malam tuh suka ada bapak-bapak yang nongkrong, kayak sekedar buat nyeduh kopi panas doang gitu. Itu kan jadi salah satu daya tarik juga ya buat orang-orang di situ. Ya. Oke deh kalau gitu, makasih ya Ray atas waktunya. Halo, kali ini kita sama customer selanjutnya. Dari awal kita perkenalan dulu ya, dengan siapa? Syafira Alita. Syafira. Syafira, di sini aku bakal ngajuin beberapa pertanyaan terkait Syafira sebagai konsumen di warungnya Pak Toto. Syafira ini biasa
biasanya sesering apa sih jajan ke warungnya Pak Toto? Mungkin dalam sehari bisa 2 kali sampai 3 kali. Pokoknya setiap hari pasti ke warung Pak Toto. Biasanya beli apa aja sih di sana? Paling misalnya beli kayak jajanan, terus kayak misalnya lagi butuh sampo, lagi butuh ampah, pasti langsung ke warung Pak Toto. Oke, jadi lebih ke kebutuhan sehari-hari Ya. Nah kan Pir, toko kayak Pak Toto tuh banyak ya. Kenapa sih milihnya di situ gitu? Soalnya rata-rata di warung-warung yang lain tuh kayak kurang komplit yang aku butuhin. Misalnya aku butuh sampo ini, di warung yang lain tuh nggak ada, cuma di Pak Toto. Terus dari rumah aku juga kan lebih dekat gitu. Jadi yang komplit sama yang lebih dekat ya. Iya. Nah kalau secara keseluruhan pendapat Ira mengenai warung Pak Toto itu gimana sih? Jajanannya enak-enak. Jajanan tuh kayak ada yang dulu, ada yang sekarang, jadi tuh kayak komplit. Terus ada kayak alat tulis juga kan, misalnya lagi butuh itu, lagi butuh buat tugas, jadi langsung ke Pak Toto juga ada. Terus kayak masker, sampo yang gitu yang lain juga ada. Jadi ya komplit lah ya Iya. pendapatnya. Oke deh kalau gitu makasih ya Pira waktunya. ya. Nah, halo Kak. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ini dengan kakak siapa? Aku Alifa. Oke Kak Alifa. Sini aku mau nanyain beberapa hal sih sedikit aja. Kak Alifa nih udah berapa lama sih atau seberapa sering sih belanja ke warungnya Pak Toto? Hampir sering, tapi mungkin kayak seminggu 3 kali kayak gitu. Lumayan ya. Nah dari seminggu 3 kali itu Kak biasanya beli barang apa aja sih? Biasanya buat kayak jajan, terus keperluan buat cuci baju, cuci piring, sama mandi, sampo kayak gitu. Keperluan sehari-hari lah ya. Terus kenapa sih Kak lebih milih di warung Pak Toto? Gitu kan banyak warung lainnya yang sama gitu. Karena tempatnya strategis, terus pelayanannya yang baik, sama warungnya juga komplit, barang-barangnya ada semua di situ. Nah Kak kira-kira kenapa sih milih warung yang strategis? Karena mudah dijangkau, terus mudah akses juga, bisa dari Berbagai jalan ya. Terus bisa kendaraan juga masuk. Iya, bisa. Nah kalau gitu makasih ya Kak waktunya, cuma wawancara segitu aja terkait warung Pak Toto. Oke kali ini dengan customer selanjutnya, pertama-tama kita kenalan dulu ya. Dengan kakak siapa? Nama saya Lingga Areal. Oke Kak Lingga. Kak Lingga di sini aku bakal ngajuin beberapa pertanyaan ya terkait warung kelontong. Pertanyaan pertama, seberapa sering sih Kak Lingga ini berbelanja atau berkunjung ke warung kelontong itu? Sejauh ini sih sering karena kebutuhan untuk kosan sehari-hari gitu. Oke jadi lebih ke kebutuhan sehari-hari ya pembeliannya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Kak Lingga tuh milih di warung kelontong itu? Sedangkan di sekeliling kan banyak banget nih toko kelontong. Yang pertama alasannya karena lokasi warungnya yang strategis, dan yang kedua mungkin untuk harga juga agak lebih ekonomis gitu dibandingkan dengan warung sekeliling. Oke. Selanjutnya yang ketiga, pendapat nih secara general mungkin terkait warung kelontong ini menurut kalian gimana sih? Pendapatnya mungkin lagi-lagi lokasi yang strategis dan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan seperti sembako gitu terpenuhi dan tersedia di warungnya. Oke, jadi secara garis besar lokasi dan kelengkapan dari produk sangat mempengaruhi. Oke, kalau gitu cukup sekian kali wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.